Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu sama kita di Kromo di sini dan kali ini kita akan membandingkan dua motor ya, Honda Beat yaitu Matic dan juga si Honda Revo ini motor bebek. Nah, yang akan kita bandingkan ini adalah tentang utility atau kepraktisan atau review pengguna atau ya pengalaman penggunaan. Nah, intinya antara kita pakai motor bebek dan motor Matic, lebih bagus mana, lebih efisien mana, lebih oke mana, seperti apa ya, langsung aja. Oke, jadi kalau untuk bentuk ya jelas lebih besar sih Honda Beat ya, yaitu lebih besar, segala macam lebih besar. Matic memang cenderung seperti itu membuat ketika berkendara di hujan dia mungkin badan jadi kaki ya, teman kaki itu nggak gampang basah gitu, berbeda dengan motor ini tuh kalau bebek dia lebih terbuka, jadi kalau basah ya, kalau hujan ya basah semua, jadi jas hujan itu harus lebih oke gitu guys. Tetapi kalau untuk penggunaan sehari-hari itu untuk jalanan yang naik turun dan segala macam ya jelas motor bebek itu lebih tangguh ya guys, karena dia ground clearance-nya lebih tinggi, kemudian lingkar rodanya juga lebih besar, dia 17 inci, dengan lama rata-rata Matic ya 14 inci atau 12 inci, jadi lebih lebih untuk perjalanan yang naik turun skala medan tetap lebih mending sih motor bebek gini guys. Jadi kalau teman-teman itu naiknya itu di pegunungan atau naiknya ke medan-medan yang belum tentu apa jalannya bagus semua ya, motor bebek tetap rekomendasi. Tapi kalau untuk hanya utilitas, hanya untuk perjalanan dalam kota, sekolah, kerja, dan jalannya itu biasa-biasa saja di dalam kota mungkin ya, Matic masih tetap optimal ya gitu. Terus yang kita bahas kedua adalah tentang apa ya, untuk konsumsi bahan bakar jelas lebih ngirit sih motor bebek ya, tetap motor bebek itu lebih bagus untuk uh, irit-iritan. Tetapi bukan berarti motor Matic itu boros juga enggak, tetapi memang kalau dibandingkan head to head memang lebih ngirit sih motor bebek ya. Untuk ini ya guys, untuk pencahayaan itu preferensi sendiri-sendiri, tapi kalau saya lebih cenderung lebih milih motor bebek guys. Kenapa? Karena motor bebek Revo itu dia lampunya ada di sebelah atas, sedangkan kalau motor Matic itu kebanyakan ya, kecuali misalkan Fazio atau Vilano itu lampu ada di atas, tapi kalau ini kan lampu ada di bawah. Ini kalau kita belok-belok itu kan dia ngikutin, kalau itu enggak guys, ini lebih lebih oke yang ngikutin kalau saya sih. Tapi kalau untuk terang-terangan sama aja, tapi lebih lebih prefer yang ini guys. Untuk segi pengereman ya jelas rem dari motor Matic itu lebih boros daripada motor bebek, karena kalau motor bebek itu apa, dia nggak ada brake engine atau apa ya, pengereman dengan mesin. Kalau motor Matic kan dia benar-benar mengandalkan hanya rem apa ya, ya rem cakram dan tromolnya. Kali ini kan masih ada namanya engine braking gitu guys, jadi lebih ngirit untuk pengereman, lebih ya lebih bagus bebek. Terlihat kayak lebih superior si motor bebek ya, padahal yang enggak juga sebenarnya. Motor Matic itu punya kelebihan-kelebihan yang sulit untuk ditandingi motor bebek guys. Motor Matic itu salah satu kelebihannya adalah dari kemampuan dia membawa barang guys. Kemampuan membawa barang itu sulit lah ditandingi untuk motor bebek guys. Bukan kemampuan dia membawa barang sekitar keranjang terus pakai tas gitu, enggak, tapi untuk barang-barang seperti biasa, karena dia ada space yang lebih. Kita lihat dari sini ya guys, dari bagian dalam, supaya teman-teman bisa ada gambaran untuk perbandingan dari motor bebek dan motor Matic guys. Ya, ini kita lihat dari sini ya guys, dari tampak dalam dari dua motor ini guys. Kalau motor bebek itu ya cuma barang paling bisa ditaruh di sini aja gitu. Jadi kalau di bagian dalam sini terlihat ya, bagian dalam sini cuma ada di sini gitu kan. Terus kalau apa paling dicantolin seperti ini. Paling kadang-kadang ada dikasih kayak tempat
buat bagasi untuk naruh jas hujan gitu. Itu hanya sebatas seperti ini. Dan juga di bagian dalamnya tuh ya seperti ini dikasih jas hujan 1,5 aja udah penuh. Kalau untuk memang dalam dia, tapi ya terbatas guys, memang hanya seperti itu untuk motor bebek ya guys. Tapi kalau kita beralih ke motor matic, itu di sini ada dashboard ya, di sini ada dashboard ini kan ya, dalam juga. Sini bisa botol air minum, di sini bisa naruh mungkin semisal sarung tangan begitu. Masih di sini tuh luas, kalau ditata 1-2 ya bisa buat 2 tas. Belum lagi di dalamnya sekecil-kecilnya motor-motor matic tetap dia juga besar karena dia memanjang di sini, dan dia ada di belakang itu lebih besar gitu guys. Jadi kalau teman-teman itu bepergian sehari-hari pakai motor matic ya jelas lebih unggul guys begitu. Kemudian kita beralih ke bagian mesin ya guys. Kita nggak akan ngomongin bagian mesin kekuatan nanjak atau melibas tikungan seperti apa, top speed enggak, tapi ketika hujan lebih lebih terlindungi si motor matic karena dia ada di dalam guys. Dia ada di dalam mesin itu kan, ada di dalam sini ya, ada di dalam situ. Nah, motor matic itu ada di dalam situ mesinnya, dia terlindungi kalau paling cipratan hujan dari sini. Jadi dia lebih, ketika melibas jalanan hujan deras gitu, lebih pengalaman aku lebih oke gitu guys dibandingkan motor bebek guys. Soalnya kalau motor bebek itu busi aja dia ada di depan, dia menghadap ke depan, filter udara ada di depan. Jadi kalau hujan deras dia kadang-kadang sering pengalaman aku pakai motor bebek, salah satu kelemahannya itu dah, kadang-kadang kalau kena hujan dia agak berebet gimana gitu. Aku nggak ngerti apakah karena yang bagian sini terbuka juga, ini juga bagian sini juga terbuka nih, TPS nya juga kelihatan gitu guys, seperti itu. Oke guys, jadi itu ya kelebihan dan kekurangan masing-masing motor gitu. Lebih pilih yang mana ya tergantung teman-teman itu medannya seperti apa. Kalau teman-teman medannya naik turun, ketemu jalan-jalan jelek, pilihlah motor bebek. Kalau jalan-jalan biasa ya malah motor matic. Terus apa sih kebiasaan atau kekurangan yang biasa dilakukan, yang bisa terjadi kalau teman-teman biasanya pakai motor matic terus pakai motor bebek gitu kan. Kalau motor matic itu dulu kan kalau kita jalan kenceng gitu, kita ada mobil di depannya tinggal ngerem aja, karena pelan gitu ya, nggak usah pindah gigi. Nah kalau motor bebek waktu awal-awal pindah dari matic ke bebek itu kelemahan kerasa. Jadi kalau pas ada mobil agak kita kenceng gitu ya, kita harus pindah gigi, itu kadang-kadang kita lupa gitu guys. Seperti itu guys, kadang-kadang itu yang jadi kelemahan. Sama juga kalau dari motor bebek ke motor matic, kadang-kadang kaki itu kadang-kadang sering gerak-gerak sendirinya. Ya tergantung preferensi lah, mau pilih yang motor bebek ataupun motor matic gitu, semua ada plus minusnya, tinggal teman-teman itu pakai mana. Oke guys, jadi itu ya video kita tentang perbandingan motor matic dan motor bebek. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar teman-teman pilih motor bebek atau motor matic. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.